Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar spreadsheet ya atau Google Sheet, dan kita nanti akan membuat sebuah checklist kegiatan atau membuat sebuah status ya terhadap kegiatan tersebut ya. Nah, di sini saya contohkan teman-teman ada kegiatan sehari-hari ya, kegiatan mulai dari bangun tidur sampai dengan makan siang. Nah, nanti kegiatan-kegiatan ini akan kita buat checklistnya ya, atau kita buat statusnya, ya kan? Statusnya apakah sudah dikerjakan, ataupun masih proses dikerjakan, atau belum dikerjakan, gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa menyesuaikan kegiatan yang lain mungkin ya, untuk diterapkan model seperti ini ya, memberikan sebuah status, sudah dikerjakan atau belum dikerjakan. Nah, ini saya hanya untuk simulasi saja ya, agar mudah dipahami, sehingga kegiatan sehari-hari saja yang saya tampilkan untuk kita simulasikan nanti. Baiklah teman-teman, jadi yang pertama tentunya kita akan membuat status ya, status dari kegiatan-kegiatan ini. Sudah dikerjakan, proses atau belum, berarti kita buat head column di sebelahnya seperti ini. Tinggal kita rubah status, nama head column-nya. Di sini nanti akan kita modifikasi ya, kita tampilkan juga jam berapa itu diselesaikan. Nah, sehingga nanti kegiatan ini statusnya apa di sini, ya kan? Terus kemudian pukul berapa diselesaikan. Oke, yang pertama tentu kita akan buat status dulu ya. Status ini kita buat menggunakan data list saja ya, atau drop down. Cara buatnya gampang teman-teman. Cukup sel ini diaktifkan ya, sel di mana akan kita buat drop down atau kita buat data list itu diaktifkan seperti ini. Terus kemudian teman-teman di atas itu bisa masuk ke data. Setelah masuk data, teman-teman pilih data validation ya, validation data atau validasi data. Kita klik seperti ini. Nah, nanti sebelah kanan biasanya akan muncul seperti ini ya, aturan validasi data. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja tambahkan aturan. Begitu tambahkan aturan, akan muncul kriteria drop down ya, seperti ini. Kemudian di sini ada opsi 1, opsi 2. Opsi 1, opsi 2 ini merupakan isian dari drop down yang akan kita buat. Nah, misalnya isinya adalah di sini adalah selesai gitu ya. Pekerjaan itu selesai. Kemudian yang kedua, kita pilih proses misalnya. Ya, proses. Kalau kurang, teman-teman bisa klik tambah item lain ya. Tambah item lain. Mungkin di sini kita pilih belum selesai, seperti ini. Belum selesai. Kalau sudah, kita pilih selesai. Ya, kalau sudah drop down kita ketik ya, udah semua selesai, kita pilih klik selesai ini. Nah, kalau sudah kita lihat di sini ya. Nah, ini yang kita buat tadi, kita klik, maka di sini sudah muncul data listnya ya. Ada selesai, ada proses, ada belum selesai. Nah, data list ini ya, atau isian daripada drop down ini bisa kita modifikasi dengan warna mungkin teman-teman ya. Nah, misalnya akan kita edit nih, kita kasih warna. Berarti di sini tekan aja tombol edit ya, gambar pensil ini seperti ini. Nah, maka di sini akan tampil lagi. Nah, di sini kita bebas milih warna nih. Yang ada lingkaran ini ya. Nah, ada panah, ada lingkaran, kita klik. Misalnya kalau selesai kita kasih warna hijau. Kalau proses misalnya kita kasih warna kuning ya. Kemudian yang belum selesai itu misalnya kita kasih warna merah. Nah, kalau sudah eksekusi, editnya selesai, jangan lupa kita klik selesai di sini. Oke, kalau sudah selesai, maka kita coba lihat ya yang kita buat tadi. Nah, maka warnanya sudah muncul. Begitu kita klik belum selesai, maka di sini akan berwarna merah. Kalau ini kolomnya kurang besar, bisa kita besarin seperti ini ya. Ini ya kan. Terus kemudian untuk di bawahnya teman-teman tinggal diaktifkan sel, kita drop down ke bawah seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau ingin menghilangkan tulisan ini teman-teman tinggal tekan delete aja di keyboard ya, seperti ini. Nah, sehingga dia akan kosong ya. Nah, jadi semua sudah sesuai dengan yang kita buat ya. Ada keterangan selesai, proses belum selesai, kemudian ada warnanya setiap keterangan tersebut ya. Ada warna setiap keterangan tersebut. Oke, sudah selesai. Yang ini tinggal dipilih-pilih ya. Kalau misalnya
kegiatan pertama selesai, kita tinggal klik selesai. Kalau belum, tinggal kita belum. Kalau proses, kita tinggal klik proses. Nah, sekarang tinggal kita menentukan waktu atau jamnya ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal menentukan waktu atau jamnya ya. Ini kita bisa hapus ya, kita blok seperti ini. Di keyboard tekan delete ya. Nah, jam ini menunjukkan di saat dia sudah selesai dikerjakan ya. Nah, selesai dikerjakan itu pukul berapa gitu. Nah, ini yang akan kita buat. Jadi di sini mungkin bisa kita menggunakan fungsi atau rumus logika if ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita buat logika if seperti ini. Jika ya, berarti buka kurung kolom status di sini ya. Nah, jika E5 berarti ya, kolom status ini itu sama dengan tanda petik misalnya belum selesai tadi ya. Belum selesai. Tutup petik. Nah, ini salah satu keterangan ya di status ya, belum selesai. Maka berarti titik koma seperti ini kita buat kosong saja. Berarti titik tanda petik 2 kali seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jika E5 itu keterangannya belum selesai ya, di sini status ini. Di status ini keterangannya belum selesai, maka isinya di waktu atau di jam itu kosong ya. Nah, kosong-kosong gitu kan. Atau mungkin teman-teman bisa kasih keterangan yang lain juga bisa gitu. Tapi di sini saya buat kosong-kosong saja. Nah, ini logika yang pertama. Kemudian titik koma, kita buat logika yang kedua. Jika buka kurung status ini ya, E5 itu sama dengan yang kedua itu statusnya atau keterangan di drop down tadi ya, data list itu adalah proses ya. Nah, misalnya di sini jika E5 itu proses, berarti dalam tanda petik, kemudian titik koma, maka dia juga akan kosong. Nah, di sini maksudnya status ini, kalau kita pilih proses ya, maka dia statusnya adalah kosong, tidak isi apa-apa. Nah, terus kemudian yang terakhir, jika dia selesai ya, berarti titik koma seperti ini. Jika dia selesai, maka kita buat pukul sekarang gitu ya. Kalau kita klik selesai, berarti kita nampilkan jam sekarang. Jam sekarang atau waktu sekarang itu adalah now, buka kurung, tutup kurung seperti ini. Ya. Nah, ini sudah selesai. Berarti selain belum selesai, ya. Selain belum selesai dan selain proses, itu berarti pukul sekarang ya, atau waktu sekarang, no. Nah, sekarang kita tinggal tutup kurung. Tutup kurung ada 2 ya, buka kurung yang ini pertama, kemudian buka kurung yang ini yang kedua. Nah, berarti di sini tutup kurungnya 2 kali, 1, 2. Kemudian tinggal kita enter ya. Nah, kita enter, kalau kurang besar kita besarkan. Kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Gitu ya. Nah, kita drag, berarti di sini kalau kita klik proses, maka dia kosong ya. Tuh, dia kosong. Belum selesai juga kosong, karena sesuai dengan aturan yang kita buat tadi ya. Kosong. Belum selesai dia kosong. Waktunya belum menunjukkan, gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini di saat kosong ternyata ada jamnya muncul ya. Nah, belum dikasih status, jamnya sudah muncul. Berarti logikanya kurang 1. Ini ya, misalnya saya hapus semua, belum ada status apa-apa, dia jamnya sudah muncul. Berarti logikanya kurang 1, teman-teman ya. Kita buat logika satu lagi, teman-teman, di sini. Tadi kan keterangan belum selesai ya, yang kita buat itu kosong, kemudian keterangan proses kosong. Nah, berarti kita sekarang buat keterangan yang manakala status itu kosong, belum diapa-apakan, gitu ya. Berarti if, buka kurung, kita klik di sini, sama dengan, kalau dia misalnya kosong, seperti ini ya, titik koma kosong. Nah, ini menandakan bahwasanya, teman-teman, bukan titik koma ya. Nah, menandakan di sini, kalau E5 itu belum dikasih status apa-apa, kosong, ya kan, ini kosong statusnya, maka dia juga akan kosong ya, gitu. Kita enter. Nah, berarti kalau dia belum, kita drag ke bawah ya, biar rumusnya sampai bawah. Nah, berarti kalau dia belum dikasih status apa-apa, itu dia di sini kosong ya.
kecuali kalau kita kasih status selesai. Maka di sini akan muncul tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Gitu. Nah, di sini teman-teman untuk menampilkan format jam, waktu ya, waktu, jam, hari ini, tanggal. Nah, itu teman-teman bisa melakukan di sini ya. Di format lain ini ya. Misalnya nih, kita blok, kita akan merubah formatnya ya. Nah, di sini kita akan merubah formatnya, kita klik. Kemudian di sini teman-teman bisa buat tanggal dan waktu custom ya. Kita klik tanggal dan waktu custom. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa contoh tanggal. Misalnya di sini saya akan membuat jam saja nih. Nah, ini kan jam saja, saya klik seperti ini. Nah, maka di sini yang muncul itu adalah jam saja. Selesai, selesai, maka di sini adalah yang muncul waktu saja. Atau kalau misalnya teman-teman mau merubah ya, di sini hari, tanggal, jam misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman merubahnya dari sini teman-teman ya. Format lain kita klik, kemudian tanggal dan waktu custom. Nah, di sini kan ada contoh-contohnya nih ya. Format-formatnya. Nah, ini misalnya saya buat hari, ada tanggal, ada jam, lengkap ya. Saya klik 2 kali seperti ini. Nah, maka di sini dia akan muncul penuh ya. Ada waktu, ada hari, ada tanggal. Gitu. Kalau kita klik belum selesai, dia kosong. Kita klik belum selesai, dia kosong ya. Selesai, dia belum selesai, dia kosong ya. Kalau selesai, dia akan muncul secara otomatis waktunya. Nah, ini teman-teman tinggal rapi-rapikan saja ya. Misalnya garis-garisnya kita buat, tabelnya seperti ini, dan seterusnya. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh atau simulasi hari ini kaitannya dengan membuat sebuah status ya terhadap kegiatan sehari-hari gitu. Jadi di sini kita buatnya menggunakan drop down. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa membuat status yang berupa checklist ya. Nggak hanya drop down seperti ini, checklist itu bisa. Misalnya kita simulasikan ya sekalian ya. Nah, misalnya ini kita copy aja di bawahnya. Kita buatnya checklist nih. Nah, ini yang ini checklist ya. Ini masih sama status ya. Kita copy saja di sini. Nah, di sini status. Statusnya kita buat checklist ya. Kalau terchecklist dia selesai. Kalau dia nggak ada checklist berarti dia belum selesai gitu. Nah, ini kita buat status. Sama seperti di atas, cuman di atas bedanya drop down ya. Seperti ini. Kalau di bawah nanti kita buat status ya. Status dengan checklist. Caranya, aktifkan sel di mana kita akan letakkan checklist di sini ya, di status. Terus kemudian teman-teman kemudian sisipkan ya. Nah, pilih menu sisipkan maksudnya. Kalau sudah di sini diaktifkan ya, pilih sisipkan. Kemudian teman-teman pilih yang ini ya, kotak centang. Nih, kita klik. Nah, maka dia akan tampil seperti ini ya. Tinggal kita checklist. Nah, kalau dia sudah dikerjakan kita checklist. Kalau belum maka checklistnya kita hilangkan. Ya kan? Nah, ini untuk memperbanyak bisa kita drop ke bawah seperti ini. Gitu ya. Nah, status ini, checklist ini teman-teman ya. Kalau kita klik 2 kali, dia akan muncul tulisan false. Kalau belum di checklist ya. Tapi kalau sudah di checklist seperti ini, kita klik 2 kali maka tulisannya true. Nah, artinya di dalam sel itu ada tulisan true dan tulisan false. Nah, sehingganya tulisan itu bisa kita gunakan dasar untuk membuat fungsi di sini. Ya, fungsi waktu atau jam ya. Fungsinya seperti apa? Nah, bisa kita buat seperti ini, teman-teman. Menggunakan rumus if ya. If, kemudian buka kurung, status di sini. Ya kan? Misalnya dia false ya. Tadi kan ada keterangan false ya. Keterangan false, maka dia kita buat kosong saja, ya kan? Terus kemudian titik koma, kita klik di ini kan di E16 ya. E16 itu berarti di sini. Ya. Nah, kita akan membuat keterangan di F16. F16 itu berarti di sini. Berarti di sini bisa kita tulis F16 seperti ini. Terus kemudian sama dengan tanda petik 2 kali seperti ini. Ya kan? Kemudian titik koma.
berarti di sini adalah jam hari ini ya, atau waktu hari ini, yaitu no. Seperti ini. Ya. Kemudian titik koma. Kalau misalnya dia true, nah berarti kan seperti ini, true berarti titik koma. Berarti di sini adalah F16 ya. Kemudian tutup kurung, enter ya. Kita klik. Nah, berarti ini tinggal kita drag ke bawah ya. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya formatnya masih seperti ini, itu tinggal kita rubah saja. Ini sebenarnya sudah betul ya formatnya. Nah, isinya sudah betul, tinggal formatnya aja maksudnya ya. Nah, merubahnya seperti tadi. Tinggal kita blok saja sel di mana akan kita rubah sesuai dengan kebutuhan ya. Pilih yang di sini ya. Ini tadi ya format lain. Misalnya kita pilih tanggal dan waktu custom. Kita buat misalnya pukul aja ya. Jam ini ya. Kita klik 2 kali seperti ini. Nah, ya kan? Maka dia akan secara otomatis ya muncul. Kalau checklistnya dihilangkan, maka jamnya tidak muncul. Nah, artinya kegiatan ini kalau sudah selesai dilaksanakan, kita checklist. Saat kita checklist, kegiatan sudah dilaksanakan, maka pukulnya juga dia sudah keluar ya. Artinya kegiatan ini sudah diselesaikan pukul sekian. Gitu, teman-teman. Ya, bisa kita checklist seperti ini. Gitu. Nah, ini bisa kita buat garis-garisnya ya, atau tabelnya, agar untuk mempercantik. Gitu teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah ya cara untuk membuat sebuah status daripada kegiatan. Di sini kita simulasikan tadi kegiatan sehari-hari ya. Ada kita buat drop down-nya seperti ini, atau kita buat checklist seperti ini. Nah, silakan teman-teman pilih mana yang dianggap mudah ya, atau dianggap gampang. Apakah pilih yang di atas atau pilih yang di bawah. Baiklah teman-teman, demikianlah simulasi hari ini, tutorial hari ini benar-benar bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya video ini ke media sosial teman-teman, agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya, tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.